Mari kita lihat materi pekan ke-46 di tingkat 6 ini, yaitu bab 8 hal-hal khusus. Hal-hal khusus di bab ke-8 atau tingkat ke-6 ini sudah masuk ke subbab 8.9, uslub sumpah, uslub pujian dan celaan, uslub takjub, dan uslub pengkhususan. Ya. Kemarin kita sudah masuk ke uslub syarat yang cukup banyak, gitu ya. Walaupun itu bukan atau tidak seluruh uslub syarat itu sudah terterangkan, masih ada sedikit-sedikit yang tidak saya sampaikan karena terlalu detil, namun sudah cukup bagi saudara ketika membaca Al-Quran, menerjemahkannya dengan alat yang kemarin untuk uslub syarat sudah cukup. Nah, hari ini kita masuk ke uslub-uslub lainnya yang masih tersisa. Mundur ke pekan sebelumnya bahwa sejak pekan 1 sampai pekan 44 yang sudah dipelajari, pengetahuan tentang ilmu sorof, yaitu yang menerangkan segala sesuatu tentang kata dan perubahannya. Sampai saudara menghafal yang namanya huruf, kolom 1 sampai ke kolom 26. KSDU, kata yang sering diulang di dalam Al-Quran, baik berupa isim maupun berupa fi'il. Dua jenis kata itu saudara hafal sejak level 1. Huruf sudah saudara hafal, isim sudah saudara hafal, kemudian fi'il sudah saudara hafal. Walaupun itu belum semuanya, tapi itu adalah sebagian besar yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian setelah saudara belajar ilmu sorof, kemudian diberikan ilmu nahu, yaitu yang menerangkan tentang susunan kalimat, di mana i'rab menjadi penentu, menjadi hal utama dalam ilmu nahu itu. Kenapa? Karena itulah yang kita perkenalkan kepada saudara-saudara. Dengan i'rab ini, saudara akan mengetahui kedudukan-kedudukan sebuah kata di dalam kalimat. Apakah dia yang menerangkan, dia yang diterangkan, apakah dia itu keterangan, apakah dia itu kata kerja, apakah dia itu pelaku, apakah dia itu yang dilakukan atau yang menerima perlakuan, apakah kemudian dia itu kata dia itu adalah sebagai keterangan. Kemudian barulah apakah itu tawabi, tawabi itu kemudian menyambung kepada kata yang diterangkan di depannya, ada badal, ada tamyiz, begitu. Dan oleh karena itu, saudara juga diurai kembali kedudukan-kedudukan di kalimat itu, selain biasanya misalnya yang kita kenal sebagai yang menerima perlakuan itu adalah maf'ul, kemudian didefinisikan ada maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, itu maf'ul ma'ah, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah klasifikasinya dalam ilmu nahwu. Oleh karena itu, saudara sudah dibawa oleh saya untuk mengklasifikasi mana yang nahwu, mana yang sorof. Yang sorof itu yang berurusan dengan kata, dengan segala macam informasi tentang kata. Sedangkan ilmu nahwu di kolom paling kanan, apa yang informasi berhubungan dengan posisi kata tersebut di dalam kalimat. Untuk supaya memudahkan saudara pada tahap berikutnya, ketika menerima pola kalimat, ditambah merangkai kalimat, nanti di berikutnya adalah mencoba memahami sebuah kalimat di dalam Al-Quran. Maka ini jadi satu kesatuan yang namanya disebut sebagai kulit bawang merah itu makin terikat, makin terikat, makin terikat. Asalnya berupa puzzle-puzzle yang tidak berhubungan, mulai diikat menjadi berhubungan, dan sekarang sudah 46, 47, 48, semua sudah hampir terikat. Nanti kita aplikasikan yang namanya bawang, kulit-kulit bawang tadi kita aplikasikan di kelas berikutnya KTI itu. Mari kita lihat yang dimaksud dengan uslub atau disebut pola kalimat, ya.
Uslub atau pola kalimat ini adalah sebetulnya ilmu, tetapi juga seni. Kenapa disebut seni? Merangkai kalimat itu seni. Nah, saudara, tidak kita bawa kepada ilmu-ilmu yang lebih dalam, ilmu tentang syair, ilmu tentang apa namanya, balago dan sebagainya yang memang akan merangkai kalimat itu dengan sangat-sangat baik. Tetapi kita sekarang hanya ingin tahu saja bagaimana kalimat-kalimat tadi tidak letterlek, setiap kata yang kita terjemahkan bisa digabung menjadi sebuah kalimat. Itulah yang kita sebut sebagai uslub, merangkai kalimat dalam bahasa Arab. Secara benar tetapi, secara baik tetapi. Nah, kenapa benar dan baik? Itu ada di ilmu nahwu dan sorof, kalau baik dan benarnya tadi, ya. Tetapi kemudian juga saudara harus merangkainya itu dengan menggunakan dengan menggunakan sebuah rule atau aturan yang kita kenal di dalam bahasa Arab sampai saat ini. Nah, kemudian kita akan juga membuat kalimat dengan pola yang benar, maka tentu saja sangat diperlukan penguasaan pengetahuan yang berkaitan erat dengan ilmu nahwu yang sudah saudara pelajari sebelumnya, ilmu sorof gitu ya, yang sudah saudara pelajari sebelumnya, pemahaman mufrodat, arti kata, makna kata, itu yang saya tadi katakan, mulai dari huruf 1 sampai kolom 1 sampai 26. Kemudian juga saudara sudah KSDU semuanya, itu jangan ditinggalkan. Mentang-mentang kita sudah meninggalkan namanya KTK atau MTO, ditutup buku itu jangan. Buku kuning dibuka lagi, level 1 dibuka lagi, dibaca ulang, dipahami. Maka yang paling baik, memahami buku-buku tersebut, saudara menjadi walas. Maka suka tidak suka saudara akan membuka, karena saudara akan membina. Kalau menjadi walas yang baik, itu bukan administratif. Walas itu membina. Membina siapa? Membina para santri untuk mengarahkan, mempelajari halaman berapa, baca kolom berapa, ulangi halaman sekian, jawabannya ada di kolom kesekian. Kan begitu. Kalau mufrodat arti makna saudara kuasai, maka saudara juga ditambahi beberapa sebelumnya informasi mengenai imla, cara penulisan kata. Ya, walaupun ada penulisan kata yang sudah pasti, yaitu tentang ilat, kemudian ditambahi penulisan kata tentang ibdal, kemudian ditambah lagi sedikit-sedikit ketika berhubungan satu kata dengan kata yang lain. Kenapa misalnya ada fiil tapi menggunakan kasroh, padahal harusnya fiil hanya menggunakan rofa, nasab, dan jazm, tapi kemudian ada. Kenapa kemudian sebelum nun taukid selalu kemudian fathah? Itu imla dan seterusnya dan seterusnya. Ditambah lagi level di atas daripada imla, yaitu tulisan-tulisan yang sudah eksis di dalam Al-Quran yang kita sebut sebagai rasem usmani. Rasem usmani itu tidak boleh disalahkan, karena kita membuat ilmu nahwu dan sorof itu hanya ingin mengenali ilmu Al-Quran. Jadi kalau ada di Al-Quran yang tidak ada penjelasannya di nahwu dan sorof, artinya manusia seperti kita tidak mampu membuat sebuah kaidah yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut di Rasam Usmani. Contohnya misalnya sholat tu kemudian ada wawunya, zakat tu atau zakat ada wawunya. Nah, itu tidak bisa dijelaskan dengan ilmu nahwu, ilmu sorof maupun imla. Tetapi kemudian ada di dalam Rasam Usmani. Nah, leveling itu sudah semuanya disampaikan. Nah, barulah nanti dengan ditambahi ilmu uslub yang akan kita pelajari sejak pekan lalu kita pelajari, kita akan dengan mudah memahami tulisan yang dibuat pihak lain. Pihak lain dalam hal ini yang ditulis di dalam Al-Quran. Karena bila hanya diterjemahkan kata per kata, nah sekarang kan kita karena sudah euforia, udah belajar kata per kata, wah saudara dengan ilmunya yang ada nahwu dan sorofnya,
Pokoknya apa yang ada diperoleh dari kamus yang saudara sudah miliki, ada 3-4 jenis kamus, ketemu, disambung kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat, tidak akan enak. Nah, dengan nanti makin dekat dengan latihan di kelas berikutnya, yaitu lebih banyak ke uslub ini, maka akan dengan enak, gitu ya. Ya, kalau diterjemahkan kata per kata dengan ilmu sorof dan kemudian dirangkai dengan ilmu nahu, masih akan menghasilkan terjemah yang janggal untuk dimengerti. Makna secara keseluruhan, maka dengan dibantu dengan ilmu uslub ini, pemahaman makna dari suatu kalimat akan lebih baik. Nah, tentunya lebih baik lagi apabila saudara juga mengenal asbabun nuzulnya, asal muasalnya, ceritanya, dan sebagainya. Hadis-hadisnya, itu lebih bagus lagi. Tapi belum terlalu jauh sampai di situ karena kita nanti bukan seorang kiai yang menerjemah Al-Quran, membuat terjemahan dari awal sampai akhir. Minimal kita hanya menjadi mengerti mengapa terjemahannya jadi seperti ini. Mengapa tafsirnya yang sudah dilakukan Kementerian Agama sudah menjadi begini. Sampai di situ aja sudah bagus. Jadi kita hanya ingin mengenal dari ilmu kata per kata yang sudah kita pelajari menjadi kalimat yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama kita paham. Oh, itu sebabnya kenapa Kementerian Agama menerjemahkannya seperti ini, mentafsirnya seperti ini. Kita jadi paham. Inilah dengan kita pelajari ilmu nahwu sorof plus dengan uslub, dengan imla, dengan mufradat tadi. Ya. Dalam bahasa Arab ini sebagian dari pada uslub ini diterangkan ada pola kalimat yang sudah umum dipakai untuk menerangkan maksud tertentu. Contohnya yang pekan lalu disebut kalimat syarat. Kemudian kalimat sumpah. Kemudian kalimat pujian dan celaan. Kemudian ada kalimat takjub. Kemudian ada kalimat pengkhususan, kalimat bujukan dan peringatan, kalimat permohonan, kalimat tanya. Semua kalimat-kalimat itu punya kekhususan sehingga diklasifikasi di sini. Baik ada yang menggunakan tanda-tanda di depannya, yaitu menggunakan adawat, menggunakan tools, menggunakan alat, menggunakan bahasa kita huruf kadang-kadang. Kadang-kadang juga tanpa itu, tetapi tidak dituliskan di sini. Nanti kita akan kenali pada saat kita masuk di Al-Quran ada beberapa kita tahu misalnya ini syarat tapi tidak ada huruf syaratnya. Kita tahu ini pujian tetapi tidak ada huruf pujiannya, adawatnya. Tahu ini kalimat tanya tetapi tidak ada misalnya huruf tanya atau istifhamnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu akan sangat menarik. Mari kita masuk pada yang kedua, yaitu kalimat sumpah atau uslub qasam. Pernah memang disampaikan sebelum-sebelumnya tentang uslub qasam ini ketika membahas bijarin. Loh, kok bijarin? Ketika bijarin ada sebagian uslub qasam itu yang diawali dengan huruf bijarin. Yaitu disimpan di terakhir daripada huruf bijarin. Huruf bijarin kan preposition untuk mengawali sesuatu sebuah kata yang lain. Nah, sedangkan uslub qasam maka disimpan paling bawah yang kita sebut bitawa demi. Nah, ketika kita bidengankah seperti nanti terakhirnya bitawa demi. Bitawa demi bita maupun wa artinya semuanya demi, itulah qasam. Demi itu adalah qasam. Nah, qasam itu sebetulnya juga termasuk bagian daripada uslub taukid atau sebetulnya kalimat penegas, itu bisa. Uslub qasam ini terdiri dari namanya perangkat sumpah atau muqassami atau objek sumpah ya. Jadi ada huruf qasamnya yang tadi bitawa, ada muqassami. Jadi yang bersumpah itu kepada siapa? Kemudian jawab qasam atau disebut jawaban sumpah. Sumpahnya apa? Gitu. Jadi ada 3. Ada hurufnya, ada kepada siapa, dan apa. Jawab qasam itu apa.
Contohnya di sini, wallahi lan yadhi'a hakuna. Wallahi, kita sudah tahu, sudah dijelaskan sebelumnya. Oh iya betul, wallahi. Kenapa harus lohi? Kenapa harus di situ majrur? Kenapa harus pakai kasroh alofnya? Karena wanya termasuk dijarin. Sehingga wallahi. Sampai di situ sudah paham. Tapi sekarang wallahi itu adalah dua rangkai. Yang satu huruf kosam, wa-nya sebagai waw kosam. Kemudian baru saudara akan lihat di situ Allahi, Allahi sebagai mukosambi atau objek sumpahnya. Jadi wallahi diterjemahkan menjadi demi Allah. Tetapi demi Allah itu baru huruf kosamnya dengan mukosambinya. Tetapi demi Allah tuh mau ngapain? Apa? Lan yazi'a hakuna. Hak kita tunduk. Nah, jadi hak kita ini nanti tidak akan sia-sia. Lan tidak akan yadi'a. Kenapa jadi yadi'a? Itu pelajaran sebelumnya. Setelah lan, yansibah menjadi nasob. Fi'il mudhari'nya. Ketika ada yadi'u, nah, asalnya yadi'u menjadi yadi'a, lan yadi'a. Gitu ya. Gitu, tidak akan sia-sia. Apa yang tidak akan sia-sia? Dicari maf'ul bihnya. Pasti harus berharokat fathah atau dia nasob atau dia mansub menjadi hakuna, terpilih sebagai maf'ul bihnya. Yadi'u hakuna asalnya menjadi lan yadi'a hakuna. Hakuna itu hak. Hak siapa? Hak kita. Oh, ternyata bukan. Bukan di situ naknya itu bukan apa namanya nasob. Ternyata dia bukan menjadi apa maf'ul bih. Ternyata di sini hakuna itu dua kata. Saudara pelajari begitu. Oh, hakuna itu dua kata. Dari apa? Dari hakun dan dari na. Berarti hakun, na itu karena digabung menjadi mudhof ilaih. Karena dia tidak boleh tanwin, mudhofnya berarti jadi haku. Hilang tanwinnya. Na menjadi mudhof ilaih. Kalau begitu, hakuna jangan dibaca sebagai nasob. Seperti lan yadi. Yang jadi a itu nasob dari yadi'u. Bukan. Hakuna adalah memang rofa. Hakuna. Hakuna. Dari haku. Haku itu adalah rofa. Karena rofa nggak bisa dia maf'ul bih. Berarti dia apa? Berarti dia rofa. Berarti pembacaannya didahulukan. Hakuna. Nah, maka terjemahannya menjadi demi Allah. Hakuna didahulukan dibaca. Hak kita. Karena dia jadi fa'il. Haku itu rofa, itu jadi fa'il menjadi hakita. Hakuna, hakita. Lan yadi'a, begitu bacanya. Hakina, gitu ya. Hakuna, hakita tidak akan sia-sia. Lan yadi'a. Nah, begitu cara menganalisanya, iya. Ulangi lagi dari depan, wallahi, wallahi karena wa-nya adalah dijari. Kemudian dia menjadi rangkaian huruf kosam dan mukosambi, wallahi. Apa yang menjadi jawaban daripada sumpahnya? Lan yadi'a hakuna. Dicek, lan yadi'a itu asalnya yadi'u. Oh, karena ada lan yadriba, lan yansiba, maka dia menjadi nasob, asalnya u menjadi a. Kemudian hakuna, kita pikir hakuna naknya itu adalah nasob. Oh, ternyata ini adalah dua kata. Dua kata terdiri dari hakun dan na. Hakun dan na itu adalah idofa, mudhof ilaih. Itu ilmu semua sudah ada sekarang. Sehingga tidak boleh tanwin hakunnya menjadi haku. Nah,
Haku berarti kalau kita lihat yang dilihat cuma depannya. Hakuna dari dopa, hakun itu adalah rofa. Karena rofa maka dia itu adalah menjadi fa'il. Karena fa'il maka pelaku. Pelaku siapa? Berarti pelaku dari lan yadia. Kalau begitu diucapkan juga terlebih dahulu. Makanya hakuna, hakita, lan yadia. Tidak akan sia-sia, begitu terjemahan. Ya. Jadi kalau kita baca sempitas gitu ya, seolah-olah terjemahannya menjadi demi Allah tidak akan sia-sia hak kita. Jadi hak kita ini sebagai maf'ul bih salah. Jadi harus dari fa'ilnya dulu, hak kita tidak akan sia-sia. Begitu. Jadi wa sebagai wawu kosam, alohi sebagai mukosambi yang berstatus majur, dan dia di ahakona, hakuna itu maaf tidak muncul, sebetulnya itu adalah doma, adalah jawab kosam. Jadi ada 3 rangkaian di dalam kalimat kosam atau uslub kosam. Uslub kosam ini dijelaskan di sini lebih detail, terdiri dari 3 bagian, yaitu huruf kosam. Huruf kosam adalah bitawa, dan ini termasuk dari huruf jar yang berfungsi menjarkan kata yang berada setelahnya. Khusus huruf ta, nah yang ta bitawa demi semuanya bi demi, ta demi, wa demi, tetapi untuk ta hanya digunakan untuk lafaz Allah. Walaupun bisa digunakan untuk yang lain, tetapi ketika lafaz Allah itu biasanya tak gitu. Yang tak itu hanya untuk lafaz Allah. Nanti yang lain boleh lafaz Allah, contohnya tadi wallahi, ya billahi itu boleh. Tetapi tak biasanya kekhususan. Tetapi wa nanti bisa untuk yang lain. Kenapa? Karena mukosambi bukan hanya Allah. Di sini disebutkan mukosambi atau objek sumpah itu adalah lafaz Allah atau beberapa lafaz yang sudah umum dipakai sebagai mukosambi. Contoh adalah hakikat, kita tadi, hayati, hayatika, begitu ya. Ini juga sering dipakai sebagai apa namanya, sebagai mukosambih ya, sebagai objek sumpah. Maaf, ke atas ya. Baru kemudian jawab kosam. Jawab kosam itu nanti di sini berupa kalimat, tetapi kalimatnya bisa berupa kalimat ismiyah, gitu ya. Bisa berupa kalimat ismiyah, ya, atau berupa kalimat fi'liyah, begitu. Kalimat ismiyah atau kalimat fi'liyah. Jika jawab kosam itu berupa kalimat positif, maka wajib ditaukidkan, ditegaskan dengan ina atau ditambah la, atau cukup dengan ina saja, ya. Ina dengan la itu sebagai taukid yang double. Nah, masih ingat ada beberapa kalimat sebelumnya ada ina di depan, kemudian ada la di belakang, seolah-olah ada 2 taukid ditegaskan. Atau cukup dengan ina saja. Itu penekanan tersebut untuk jawab kosamnya. Ya. Itu ketika kita di depannya ada kalim atau ada kata sumpah. Wallahi sebagai contoh, inna fa'ilal khairi. Nah, sampai di situ. Kemudian inna sesungguhnya fa'ilal khairi di situ. Itu sudah sebuah kalimat. Inna fa'ilal khairi. Kemudian ditambah lagi di sini la mahbubun. Nah, dengan tambahan la di sini la mahbubun. Sedangkan yang bawah wallahi inna fa'ila, fa'ilal khairi, ini satu kesatuan gitu ya. Fa'ila, inna fa'ilal khairi mahbubun.
Ini jadi kalimat sempurna tanpa ditambahi dengan la kalau yang bawah. Tanpa ditambahi. Kalau yang di atas dengan sisipan ada la di sini. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, demi Allah, wallahi, sesungguhnya ina, sesungguhnya. Ya. Fa'ilal khairi, ini satu kesatuan. Fa'ilal khairi, yang melakukan kebaikan, khairin, jadi al khairon, tetapi karena dia maf'ul bi khairi, fa'ilun, karena ada ina nasoba, jadi fa'ilan, tapi karena dia jadi mudhof, tanwinnya hilang, jadi ina fa'ilal khairi. Jadi orang yang melakukan, jadi melakukan kebaikan, fa'ilal khairi, nah, pasti mahbubun, disukai. Mahbubun itu disukai. Ina nasoba rofa'u, berarti ini tetap adalah dia rofa mahbubun. Ina fa'ilal khairi la mahbubun, begitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa wa sebagai waw qasam, Allahi sebagai muqosambe berstatus majrur. Masih ingat karena wawunya adalah tentunya bijarin. Kemudian ina fa'ilal khairi la mahbubun adalah jawab qasam berupa kalimat ismiyah. Karena dimulai di situ dengan ina dan la sebagai huruf taukid. Itu fa'ila adalah isim nasab karena ada ina, dan juga sebagai mudhof terhadap al-khairi. Nah, sehingga al-khairinya adalah sebagai mudhof ilaih, sehingga dia majrur al-khairi. Fa'ilan sehingga tidak pakai tanwin, ya. Nasabnya karena ina, tapi karena dia mudhof maka tanwinnya hilang atau nun sukunnya hilang. Menjadi al-khairi sebagai mudhof ilaih, sebagai majrur, maka fa'ilal khairi adalah sebagai mubtadanya. Fa'ilal khairi sebagai mubtada, sedangkan mahbubun sebagai khobar. Ya. Fa'ila tadi dilihat cuma fa'ilanya aja kalau ingin lihat i'rabnya yang depannya, walaupun ini satu kesatuan idhofah fa'ilal khairi, tetapi untuk melihat statusnya lihat dari depan fa'ila, oh dia nasob, oh ini adalah rofa, ya. Makanya ini menjadi isim ina atau disebut mubtada, ini khobar ina atau disebut khobar. Begitu. Nah, udah kan? Yang detail sebagai contoh adalah kosam, ya. Tetapi ada juga jika jawab kosam berupa kalimat positif dan fiilnya adalah fiil madi, maka jawabnya ditaukidkan dengan qad, la. Nah, atau disebut lakon. Atau coba kod saja bisa. Jadi bisa lakon jadi satu kesatuan kalau di dalam kolom huruf itu sendiri digabung, itu lakon itu seolah-olah satu, boleh ya. Lakon, kod, lakon gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan sebetulnya aslinya lakon itu adalah dua kata, la dan kod. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, Tallahi, demi Allah. Nah, ini juga sama nih. Tallahi, demi Allah. Udah selesai. Tinggal kemudian jawabnya apa? Kalau ditambahi dengan la menjadi lakod. Gitu. Atau tu, ingat ada tu. Tu itu apa? Aku. Atau tu, aku. Maka dia di situ akan menjadi fa'ilnya. Aku. Asalnya dari domir mustatir. Mustatir anak, gitu, maka dia status menjadi fa'il. Atau tu, aku, gitu, pasti lakon diselipkan mematuhi. Nah, amroka, kaknya itu kamu. Nah, amrun, ya, jadi amroka, begitu, ya, amroka, ya. Mematuhi apa?
mematuhi sebuah maf'ul bih, tentunya apa? Amron, dari amrun menjadi amron, tapi karena dia digabung menjadi amro, hilang nun sukun atau disebut tanwinnya menjadi amroka, begitu. Nah, jadi kalau kita bahas tak sebagai tak kosam, Allahi sebagai mukosam bi berstatus majrur, lakon. Nah, atau tu amroka adalah jawab kosam berupa kalimat fi'liyah, karena ini adalah fi'liyah yang terdiri dari lakon atau kot sebagai huruf taukid, kemudian atau tu sebagai fi'il madi dengan domir mustatir ana, atau disebut nanti menggantikan sebagai fa'ilnya. Amro adalah maf'ul bi sehingga mansub, dan ka adalah mudhof ilaihnya menjadi amroka adalah idopah sekaligus dia sebagai maf'ul bi. Begitu. Clear. Jadi saudara belajar sendiri pun dengan buku ini bisa. Gitu. Buku ini memang didesain untuk autodidak, untuk belajar sendiri, gitu ya. Bertemu di kelas diskusinya hanya untuk menyamakan persesi. Bertemu di B3-nya hanya untuk menyamakan hasil diskusi di kelas masing-masing. Baru di sini untuk pemahaman lebih dalam, meyakinkan pemahaman saudara itu adalah benar, gitu ya. Jadi yang ketiga, jika jawab kosam berupa kalimat fi'il yang positif dan fi'ilnya berupa fi'il mudhorik. Nah, sekarang fi'ilnya mudhorik. Kalau tadi adalah fi'il madi, maka jawabnya ditaukidkan dengan la dan taukid na. Nah, ini masih ingat nih, taukid ada dua. Ya, ada taukid yang cukup menggunakan sukun, ada taukid yang menggunakan yang disebut khofifah yang cukup dengan sukun, atau yang menggunakan nun pakai tasjid. Nah, itu ya. Mari kita lihat di sini. Wallahi, demi Allah, la sungguh uhasibanna. Nah, uhasibanna ini menggunakan ada di depan menjadi dia itu apa? Uhasibana menjadi saudara curiga, ini pakai rofa dan ini ada alif. Nah, berarti ini majid ini, gitu kan? Jadi uhasibana majid untuk fiil mudhorik itu biasanya pakai tapi pakai alif. Kalau ada tambahan alif, kira-kira apa ya? Ini keberapa ya? Gitu ya, majidnya buka lagi ilmu majid. Yang jelas ini majid yang kena tambahan alif ya. Uhasibanna al muqasiro. Di sini aku akan menghukum siapa? Orang yang lalai. Nah, orang yang lalainya ini menjadi maf'ul bi, menjadi muqasiro. Maka dia berakhiran di sini. Nah, mari kita lihat. Wa sebagai waw kosam, alohi sebagai mukosam bi berstatur majrur, sampai di situ clear. La khosibanna. Khosibanal mukosiro adalah jawab kosam berupa kalimat fi'liyah yang terdiri dari, kita jelaskan, la maupun na yang di depan la dan berakhiran na di belakang dari fi'il mudhoriknya itu adalah huruf tambahan, huruf taukid. Aslinya di situ uhasiba adalah fi'il mudhorik dengan domir mustatirnya anak, karena ini ada a gitu ya. Atau di sini uhasiba, yuhasiba, yuhasiba, uhasiba. Ini berarti aslinya hasaba ya. Hasaba ini kemudian ditambahi alif sebagai majid ya. Ini berupa nasab karena diawali dengan la juga disambung dengan na menjadi tulisannya al menjadi tulis ke atas. Jadi tulisannya
ini U harusnya. Ini kurang apa namanya jelas di layarnya. Uhasibanna. Nah, kan ditambah dengan la dan net jadi uhasibanna begitu. Nah, kemudian yang terakhir kita kenal adalah mukosiru adalah sebagai mukosiro sebagai maf'ul bi. Mukosironya sebagai maf'ul. Jika jawab kosam berupa negatif, nah jawab kosam atau kalimat yang di belakangnya negatif, maka tidak perlu ditaukidkan. Nah, jadi yang positif aja tadi yang ditaukidkan. Kalau fi'il mudhari, tadi kalau fi'il madi, ya, tadi ada yang kon lakon, ada dengan apa namanya la dengan nun taukid begitu. Yang satu kalau fi'il madi, satu kalau fi'il mudhari. Nah, kalau ternyata kalimatnya negatif, ya, baik itu ismiyah maupun fi'liyah, maka di sini tidak perlu ditambahi dengan kalimat atau kata taukid. Contohnya di sini walohi la yajaha illa bil musobaroti. Ini kalimat negatif ismiyah. Ini kalimat negatif karena adalah. Dan ini adalah bukan fiil. Gitu. Najaha dari najahun itu adalah kalimat ismiyah yang diawali dengan la. Maka demi Allah tidak ada kesuksesan ila kecuali atau tanpa bil musobaroti, ketekunan atau sabar dalam melakukan bil musyabaroti. Oke, kita lihat. Wa sebagai waw kosam, Allahi sebagai mukosam berstatus majur, la nazaha ila bil musyabaroti adalah jawab kosam berupa kalimat negatif isminya, negatif isminya yang terdiri dari la huruf nafinya, kemudian nazaha adalah isim nasabnya karena adalah dan sebagai mubtada. Nah, jadi ini mubtada. Kemudian berikutnya di situ ada bil musyabaroti adalah jar majrur karena ada bi sebagai khobarnya sekaligus sebagai mustasna ya karena di depannya ada illa. Illa adalah istisna, bil musyabaroti adalah mustasnanya. Begitu. Contoh yang lain, kalimat negatif tetapi fi'liyah. Kita lihat, walohi ma yadhi'u tadi ya majhuduka, demi Allah kerja kerasmu tidak sia-sia. Kerja kerasmu tidak sia-sia. Wa sebagai waw kosam, Allahi sebagai mukosam berstatus majrur, dan diteruskan di sini ma yadhi'u majhuduka adalah jawab kosam berupa fi'liyah yang terdiri dari, nah kita cek di sini, maknya huruf nafi tadi negatif, kemudian yadhi'u adalah fi'il mudhari dengan domir mustatir huwa di situ, karena di situ ada majhuduka ini adalah sebagai fa'il. Kenapa? Lihat majhudu, nah berbentuk idofah dengan siapa? Dengan ka di belakangnya, mudhof ilaih. Gitu. Karena ini karena ini rofa, maka dia jadi fa'il. Begitu. Terdiri dari majhudu sebagai mudhof berirob rofa dan ka sebagai mudhof ilaih. Jadi ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Sudah cukup. Ya, jadi ini adalah sebagai fa'il yang terdiri dari dua kata yang diidofahkan, kemudian ini sebagai fi'il, ini sebagai nafinya, begitu. Maka kalimat negatif fi'liyah dituliskan seperti itu.
Nah, bertemunya syarat dengan kosam. Yang kedua, kalau tadi itu selesai urusan bagaimana apa namanya kosam. Nah, sekarang syarat dengan kosam sebelumnya sudah dijelaskan bahwa syarat dan kosam sama-sama membutuhkan jawab. Malah tidak diterangkan di sini, nanti ada juga misalnya yang tolam. Tolam itu juga membutuhkan jawab. Amr itu sering dipakai dan membutuhkan jawab. Nahi itu tolam semua. Naher, nahi, amr, kemudian istifham itu membutuhkan jawab. Ya, kadang-kadang walaupun tidak ada huruf-huruf kosam maupun huruf-huruf syarat. Bukan ada huruf syarat, tidak ada juga huruf kosam. Bisa juga dia bersatu sebagai syarat, yaitu kalimat apa? Kalimat seperti amar, nahi, istifham, atau yang dikelompokkan sebagai tolak. Ya. Tapi tidak dituliskan di sini. Ini hanya pengetahuan saja. Mari kita lihat. Jawab dari syarat akan berstatus majzum atau didahului dengan Pak, boleh pilih ya, tergantung keadaan tertentu ya. Jawab daripada syarat. Demikian pula jawab dari kosam. Terkadang ditaukidkan dan tidak ditaukidkan tergantung pada keadaan tertentu juga yang sudah dipaparkan di atas barusan ya. Namun tidak jarang syarat dan kosam ini, nah tidak jarang nih syarat dan kosam ini bertemu dalam satu kalimat. Ada syarat, ada kosam, kan syarat perlu jawab, kosam juga perlu jawab. Nah, bertemu dalam satu kalimat atau dua-duanya ada dalam satu kalimat. Pada kondisi ini, posisi jawab menjadi milik yang pertama. Menjadi milik siapa yang duluan pertama. Apakah syarat atau kosam? Sebagai contoh misalnya di sini, inna atkontal amala wallahi tanjah. Jika kamu merampungkan tugasmu, demi Allah, kamu akan lulus. Nah, in di sini sebagai huruf syarat. Betul dia sebagai huruf syarat. Nah, tetapi di sini ada atkontal amala sebagai fiil madi dan maf'ul bi, ada fiil madi, ada maf'ul bi sebagai fiil syarat. Nah, jadi ini sebagai fiil syarat. Itu fiil syarat. Tetapi tanjah adalah fiil mudhari sebagai jawab atau maju karena fiil syarat mendahului huruf kosam. Ya. Jadi kosamnya itu di belakang wallahi, maka ini jawabannya ini tanjah ini kepada siapa gitu. Apakah tanjahnya itu kepada Allah? Tidak, tanjahnya ke sini, ke depan. Gitu. Karena didahulukan ya. Karena at kontal amala ini jika kamu merampungkan tugasmu membutuhkan jawab. Jika kamu merampungkan tugasmu, maka langsung ke sini. Kamu akan lulus. Itu jawabnya. Jawab ke siapa? Jawab ke kamu merampungkan tugasmu. Jadi tanjah itu jawab terhadap at-kontal amal. Nah, baru kemudian ada wallahi. Demi Allah disisipkan di tengahnya. Jadi kamu akan lulus itu kalau kamu merampungkan tugasmu. Begitu. Jadi apa yang didahulukan itu yang berhak memiliki jawab. Begitulah kira-kira bahasan. Contoh yang kebalikan adalah ini. Wallahi in atkontal amalal la tanjahanna. Demi Allah, jika kamu merampungkan tugasmu, kamu akan lulus. Lihat, latan jahanna itu fiil mudhorik sebagai fiil jawab kosam, sebagai fiil jawab ini. Tapi ini fiil jawab miliknya siapa? Kan karena ini dimulai di depan, yaitu wallahi mendahului kalimat syarat yang ini, maka ini yang memiliki. Ya. Demi Allah, gitu. Kamu akan lulus jika kamu merampungkan, begitu. Jadi kepemilikan daripada jawab adalah terhadap apa yang didahulukan antara jawab dan kosam.
Kalimat pujian berikutnya dan celaan. Bahasa Arabnya uslub mad dan uslub zam. Ya, saudara tidak suka dengan istilah kebanyakan, cukup pujian dan celaan boleh. Di antara uslub yang biasa dipakai untuk menerangkan makna pujian dan celaan adalah nikmat. Nikmat itu sebaik-baik tentunya untuk pujian. Bisa seburuk-buruk itu biasanya untuk celaan. Nikmat dan bisa itu dalam satu kolom huruf. Kalau saudara masih ingat, itu kolom berapa ya, mana buku saya? Saya juga sudah lupa itu kolom keberapa. Itu jarang sekali. Mana buku saya ya? Nikmat dan bisa itu kolom yang tidak pakai judul 19 ya. 19. Kolom Ya, 19. 19 itu tidak ada judulnya, jadi saya lupa tidak ada judulnya ya. Tanpa nama. Nah, tanpa nama judulnya katanya gitu. Nikma dan bisa itu Yusri, boleh nanya sedikit? ya, Boleh nanya sedikit? silakan. Saya hanya menyamakan persepsi. Berarti kata wallahi atau yang dibilang kosam dan mukosam ini masuk ke khobar mukodam apa betul? Sebentar. Ketika saudara lihat di sini ya, ketika di sini, kalau saudara lihat wallahi itu dia berdiri sendiri. Mana contoh wallahi di sini? Kalau dijadikan khobar mukodam, berikutnya harus ada mubtada muakhor, kan gitu. Nah, ketika saudara lihat ketika dia ini khobar mukodam, ini sebagai fi'liyahnya itu sebagai mubtada muakhor, apakah bisa? Sekarang kita bandingkan ketika kalimatnya ismiyah. Ketika ismiyah, wallahi itu adalah khobar mukodam, dan kemudian ini adalah mubtada muakhor, gitu ya. Padahal tadi di sini dikatakan bahwa yang bagian la najaha, coba lihat di sini. La najahanya itu kalimat ismiyah yang komplit dan ada najahanya itu adalah sebagai mubtada dan ini adalah sebagai khobar. Gitu. Jadi ini sudah kalimat sempurna. Kalau seandainya ini mau dianggap sebagai khobar mukodam, berarti seluruh ini adalah dianggap sebagai mubtada muakhor. Apakah boleh? Boleh, karena ini kalimat sempurna. Boleh, gitu. Nah, begitu juga ketika filia. Ketika di sini sebagai khobar mukodam dan seluruh yang fi'liyah di belakang dianggap sebagai mubtada muakhor, kalimat fi'liyah yang komplit, yang tam, boleh statusnya sebagai mubtada muakhor. Tetapi ada tetapinya kan. Karena mubtada muakhor itu ya biasanya jarang dimulai dengan fi'liyah. Kalau fi'liyah itu ya biasanya sebagai khobar, bukan sebagai mubtada. Sehingga jarang orang yang mengambil kesimpulan wallahi itu sebagai khobar mukodam. Cukup aja bahwa dikatakan itu sebagai kosam, selesai. Kenapa? Ketika saudara lihat nanti terjemahannya, itu tidak disambungkan dalam sebuah kalimat. Demi Allah, koma, lihat. Koma, artinya apa? Kita tidak menghubungkan antara demi Allah dengan kerja kerasmu tidak sia-sia. Kalau ini sebagai khobar mukodam, maka tentunya tidak boleh ada koma. Demi Allah, diteruskan. Kerja kerasmu tidak sia-sia, tidak boleh ada koma, adalah kerja kerasmu tidak sia-sia. Karena kerja kerasmu tidak sia-sia adalah demi Allah kalau diterjemahkan mubtada khobar atau mubtada muakhor. Begitu. Jadi kalau ada sebagian literatur yang menyatakan ini sebagai khobar mukodam, silakan saja. Tetapi di dalam makna dalam penulisan berikutnya menjadi agak sulit.
Tetapi apabila ini dipisahkan sebagai kosam sendiri, yaitu demi Allah sendiri, koma, kerja kerasmu tidak sia-sia, maka ini harus menjadi kalimat sempurna tersendiri. Begitu Pak penjelasannya ya. Terus, ya Baik. terus. Baik, sampai di mana tadi? Ya, oke, sampai di sini ya. Nah, oh ya, sudah. Kemudian kalimat pujian ya tadi, kalimat pujian dan celaan. Kalimat pujian nikma dan bisa ya. Nikmal fatihu umaru ya. Sebaik-baik penakluk. Nah, al-fatihu, al-fat penakluk adalah Umar. Nah, lihat adalah Umar. Nah, kalau sudah pakai adalah, kita sudah mulai curiga kan begitu gitu ya. Kenapa di situ dikatakan adalah? Kita contoh lagi di sini bisal kaulu seburuk-buruk kaulun ucapan sahadatu di sini digabung nih sahadatu harusnya sahadatun juri. Nah, mudhof ilaih adalah kesaksian palsu. Nah, jadi kita lihat di sini kesaksian palsu itu idopah. Kesaksian palsu dua kata menjadi satu kata yang bermakna sendiri. Kesaksian palsu. Nah, itu satu kata. Yaitu sahadatul juri. Uslub atau pujian dan zam celanit terdiri dari 3. Diterangkan di sini. Nikma dan bisa yang di atas itu fiil. Ini nikma dan bisa. Dua-dua fiil ini. Dua-dua fiil ini. Gitu ya. Ini fiil. Dia tentunya membutuhkan fa'il. Kemudian dia itu punya huwa. Tapi huwa itu kalau di belakang ada al-fatihu atau al-kaulu. Ini mana tuh al-fatihu, al-kaulu. Ini al-fatihu maupun al-kaulu. Berarti dia bisa menjadi fa'il. Seperti pada kedua contoh tadi di atas itu. Ya, al-fatihu sebagai fa'il. Kemudian ada yang dikhususkannya di belakang. Ya, atau disebut di sini maksus atau yang dikhususkan ya untuk pujian ataupun untuk celaan yaitu umaru maupun sahadatul. Nah, sahadatul zuri. Nah, sahadatul zuri maupun umaru ini di sini disebutkan ya sebagai pengkhususannya. Nah, jadi itu adalah bagian 3 bagian yang harus saudara lihat dalam kalimat pengkhususan. Ada fiilnya, ada fa'ilnya, ada apa yang dikhususkannya. Begitu. Ada apa yang dikhususkannya. Nah, mari kita lihat dari masing-masing. Kita lihat dari masing-masing uslub pujian dan celaan. Fi'il nikma dan bisa. Nikma adalah fi'il zamid. Apa itu fi'il jamid? Walaupun sudah diterangkan, kita ulangi. Adalah fi'il. Dalam kasus ini adalah fi'il mudorik dan tidak bisa diubah menjadi fi'il amr, tidak bisa diubah menjadi hal-hal lain, tidak bisa diubah menjadi isim dan sebagainya. Nikma dan bisa itu. Maka disebut sebagai fi'il jamid. Kalau yang bisa di mutasorik namanya, kalau yang bisa kemudian diistilahikan, ditasrif istilah ini tidak bisa ditasrif istilahikan. Nikmat itu disebut jamid, menerangkan makna pujian, sebaliknya bisa adalah celaan. Nikmat atau bisa tidak bisa diubah ke dalam bentuk musanna, ganda, dan juga bentuk jamak. Tidak. Keduanya boleh dijadikan mu'annas dengan menambahkan ta. Bisat nikmat. Nikmat itu bisa ya. Diperbolehkan. Nikmat itu untuk urusan-urusan nanti yang mu'annas. Nikmat ya di belakangnya. Jadi fa'il daripada nikmat dan bisa itu apa? Fa'il daripada nikmat dan bisa itu bisa dalam 4 keadaan. Nah, ini yang paling penting, guys. Bisa dalam 4 keadaan. Keadaan apa? Ada yang didahului dengan al. Contohnya nikmal. Nikmal di sini nikmal rozulu sebaik-baik laki-laki
atau orang di sini diterjemahkan, atau sebaik seorang laki-laki atau seseorang. Sodikul. Nah, di sini baru sodikul muzidu adalah seorang produsen yang bersungguh-sungguh. Al-mujidunya di sini adalah mensifati dari al-sodiku. Al-sodiku yang mujidu. Begitu. Jadi seorang produsen yang bersungguh-sungguh. Mujidu. Gitu ya. Jadi sebaik-baik orang adalah seorang produsen yang bersungguh-sungguh. Di sini yang disebut dengan al-rojulu adalah fa'il yang berstatus marfu, didahului dengan begitu. Ini didahului dengan contohnya di sini nikma adalah kemudian didahului dengan setelah nikma kemudian fa'ilnya, ulangi, fa'ilnya ini kita berbicara fa'il. Fa'ilnya gitu didahului dengan gitu. Kemudian kedua, fa'il. Di sini juga bisal. Nah, di sini al ismu seburuk-buruk nama ya. Kemudian belakangnya adalah gitu al fusuku. Sampai di situ sebetulnya selesai kalimat. Al fusuku adalah fasik. Kemudian ada tambahan ba'dal imani, sesudah iman ya. Jadi sampai di sini al fusuku sebenarnya sudah kalimat sempurna. Bisa ismu al fusuku, boleh. Kemudian contohnya ini bagus, ditambahin ba'dal imani, sesudah iman. Ba'dal ini tentunya zorob, al imani mazrub, maka dia harus kasroh. Begitu. Nah, bisal ini mau ditunjukkan apa? Mau ditunjukkan bahwa fa'ilnya didahului dengan al, gitu maksudnya. Fa'il daripada bisa. Nah, kita ambil contoh yang lain. Ternyata yang kedua diidofahkan pada isim yang didahului dengan al. Ini tidak pakai al. Bisa masirul asrori sujudun. Nah, lihat. Di sini masiru tidak pakai a. Boleh nggak? Boleh. Karena dia punya mudhof ilaih di belakangnya. Ini menjadi mudhof, ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih terhadap al, alnya itu makrifat, maka walaupun masirun aslinya nakiro, ini menjadi makrifat. Masirunnya menjadi makrifat sehingga dia dihilangkan tanwinnya karena mudhof, diakhiri dengan al asrori, itu menjadi mudhof ilaih. Seburuk-buruk takdir orang jahat, apa itu? Adalah sujunu, ya, adalah penjahat, gitu ya. Jadi begitulah kira-kira ketika walaupun tidak ada alif lam, tapi karena dia diidofahkan kepada yang menggunakan al, maka dia pun diperbolehkan menjadi fa'il dari nikmat dan bisa, begitu ya. Di sini dijelaskan masiru adalah fa'il yang berstatus marfu sebagai mudhof yang diidofahkan pada al-asrori. Yang didahului tentunya al-asrori di sini memiliki al. Begitu. Di dalam pelajaran sebelumnya pernah ada yang disebut makrifat. Ada ini, ada al. Termasuk yang diidofahkan terhadap makrifat. Itu menjadi makrifat juga. Nakiroh yang diidofahkan pada makrifat menjadi makrifat. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita buka lagi pelajaran sebelumnya, semuanya menjadi menarik. Menjadi jelas ya. Karena ini adalah tadi itu apa namanya lingkaran-lingkaran daripada kita punya bawang merahnya makin dekat ya, makin bagus. Fazilnya makin nempel satu sama lain. Yang ketiga, berupa isim domir sebagai mumayyiz, sebagai objek dari tambah tamyiz, maksudnya di belakangnya ada tamyiz begitu. Dari isim nakiro yang menjadi tamyiz. Jadi maksudnya di sini boleh isim domir dari mumayyiz. Contohnya begini. Nikma hulukon.
Nah, tapi kemudian di sini ada al-amanatu. Al-amanatu. Sebaik-baik akhlak adalah amanah. Khulukon adalah tamyiz yang berstatus mansub terhadap mumayyiz. Huwa. Di sini ada nikma itu ada huwa. Yang khulukon itu siapa? Huwa gitu. Jadi si huwa itu sebaik-baik akhlak. Jadi akhlak yang sebaik-baik itu dia yang berakhlak. Jadi kalau diterjemahkan komplitnya harusnya akhlaknya itu adalah mentamyiz, menerangkan dari si huwa. Berarti terjemahannya yang benarnya gimana? Bukan yang benarnya. Yang kita pahami sebelumnya, sebaik-baik dia yang berakhlak. Nikmal khulukon itu artinya bahwa sebaik-baik dia yang berakhlak, dia yang asalnya huwa dari nikmat ini tidak dimunculkan karena dia di dalam mustatir. Sehingga cukup saja sebaik-baik akhlak. Akhlak itu siapa? Akhlaknya dia. Nah, karena akhlak itu pasti dipunyai oleh seseorang, oleh huwa. Jadi sebaik-baik dia yang berakhlak, baru di sini al-amanat itu adalah amanah. Gitu. Jadi di sini dijelaskan khulukon adalah tamyiz yang berstatus mansub terhadap huwa. Huwanya punya siapa? Yaitu berupa domir mustatir sekaligus sebagai fa'il daripada nikmat. Gitu. Yang ada pada fi'il nikmat. Begitu penjelasannya. Yang keempat, dengan berupa isi mausul seperti ma atau man. Sebagai contoh, nikma, nikma. Jadi nikma. Bisa ma taf'alu syarikotu. Seburuk-buruk perkara yang kamu lakukan, gitu, adalah mencuri. Ma adalah isi mausul. Isi mausul yang berstatus mabni tentunya tidak bisa menjadi tidak bisa marfu, tidak bisa rofa karena dia mabni. Padahal kedudukan dia harusnya dia rofa. Nikma itu karena dia ada huwa, huwanya diganti oleh ma. Ma-nya itu mabni, tapi tempatnya adalah punyanya fa'il. Marfu begitu, maka dia adalah rofa. Nikma gitu. Di sini bisa ma. Bisa ma adalah isi mausul gitu. Kemudian setelah mausul ada sila taf'alu. Nah, di sini taf'alu. Kemudian sarikotu, sarikotu ya. Ini adalah bagian daripada taf'alu. Nah, al-sarikotu itu seburuk-buruk perkara yang kamu lakukan adalah mencuri ya. Taf'alu yang kamu lakukan sarikotu. Jadi adalah mencuri, dibalik kalau diterjemahkan seburuk-buruk perkara adalah mencuri yang kamu lakukan. Gitu, karena dimulainya dengan fi'il di depan, maka kamu lakukan adalah mencuri boleh. Mencuri yang kamu lakukan gitu aslinya ya. Dibalik ya, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, nah barusan itu yang kedua. Barusan itu menjelaskan tentang apa ini yang ada 4 biji ini yang ABCD tentang fa'il dari nikmat dan bisa. Baru yang ketiga sekarang kita jelaskan tentang maksudnya. Yang terakhir itu maksus ya. Maksus ya, yang dikhususkannya, yang dimaksudkannya dari pujian itu kepada siapa atau yang dikhususkan pujian itu kepada siapa adalah isim yang dimaksudkan untuk dijadikan objek pujian atau celaan. Status atau i'robnya selalu marfu dari tadi. Iya ya, ini kan selalu marfu yang dikhususkan itu selalu marfu. Setelah setiap kalimat yang bagian terakhir tuh al-amanatu semua marfu begitu ya. Selalu marfu. Karena menempati kedudukan sebagai mubtada mu'akhir. Jadi dari tadi yang kita bicarakan itu adalah sebagai khobar muqaddam yang di depannya. Yang belakangnya
mubtada muakhor. Kalimat yang tersusun dari fiil mad atau fiil pujian dan fiil zam celaan itu ini sebagai khobar muqaddam. Nah, mungkin pengertian Pak Firman itu yang disebut khobar muqaddam itu pada saat belajar mengenai ini kalimat pujian, bahwa kalimat pujian nikmat dan bisa ini semua adalah disebut sebagai khobar muqaddam. Ini khobar muqaddam, ini mubtada muakhor. Begitu. Ini kemungkinan Pak Firman ya, yang Pak Ya. Firman maksud, yang ingat gitu, tapi bukan di tadi yang di depan, tapi yang ini. Ya. Ini setiap nikmat dan bisa menjadi khobar muqaddam. Nah, baru dijelaskan di belakang di sini. Seperti biasa, KBI itu selalu begitu menjelaskannya nanti belakang. Setelah diputar-putar, baru dijelaskan. Nah, jelaskannya begini. Adalah isim yang dimaksudkan itu menjadi rofa tadi, disebut mubtada muakhor, karena di belakang, tapi dia sebagai mubtada. Kalimat yang tersusun dari fiil pujian tadi, termasuk dengan fa'ilnya, satu kesatuan disebut khobar muqaddam. Contoh maksudnya di sini. Nikma sodiku, masih tadi, alkitabu, sebaik-baik teman adalah buku. Nah, nikma sodiku, nah, nikma sodiku, sebaik-baik teman adalah buku. Nah, jadi aslinya apa? Ini mubtada. Ini khobar, tapi khobar yang didahulukan disebut khobar muqaddam. Ini. Sedangkan kalimat belakang di belakang alkitabu ini sebagai mubtada yang di belakang sebagai marfu. Ini nikmal sodiku kan ini berupa fiil fa'il. Ya, ini fiil, ini fa'il. Fiil fa'il ini tidak bisa menjadi mubtada. Tidak bisa. Fiil fa'il ini hanya boleh dia sebagai khobar. Tapi karena khobar di depan, maka disebut khobar muqaddam. Jadi kalimat sempurna fi'liyah, statusnya di sini, ini kalimat fi'liyah. Tapi dalam kalimat ini sebagai khobar muqaddam, statusnya marfu. Nah, mulai belajar sekarang, saudara. Walaupun ini fi'liyah, ini marfu sebagai khobar muqaddam dan yang di belakang mubtada muakhor. Jadi kalau mubtada muakhor boleh nggak diterjemahkan mubtada dulu baru khobar? Boleh, coba lihat. Buku adalah, bisa begitu. Alkitabu didahulukan. Buku adalah sebaik-baik teman. Boleh? Boleh. Tapi karena sekarang ingin ditekankan sebaik-baik temannya, itu menjadi utama. Kadang-kadang dalam bahasa mutiara kan gitu, kata-kata mutiara didahulukan. Yang penting, sebaik-baik teman adalah buku. Sebaik-baik teman adalah yang mengajak pada kebaikan. Sebaik-baik teman ada. Nah, semua yang di belakang-belakang tadi sebetulnya adalah itu sebagai mubtadanya. Gitu. Gitu. Diperbolehkan untuk mendahulukan objek pujian atau celaan dan fiilnya. Nah, ini yang barusan saya katakan di sini baru jawabannya. Boleh juga alkitabu nikmasodiku. Kalau begini tulisannya alkitabu nikmasodiku menjadi buku adalah sebaik-baik teman. Alkitabu adalah mubtada, kemudian nikmasodiku adalah khobar. Tetapi mengapa kok dibalik tadi? Karena yang mau ditekankan nikmatnya, bisanya, gitu. Nikmat dan bisanya yang ingin ditekankan. Begitu. Kalimat takjub, uslub takjub. Uslub takjub adalah uslub yang digunakan untuk mengungkapkan kekaguman dan keterkejutan atau untuk membesar-besarkan sifat yang dimiliki suatu benda. Takjub itu ya namanya takjub yang membesar-besarkan gitu. Betapa wajahmu seperti bulan. Nah, sampai ada lagu begitu kan, itu takjub itu. Kan tidak mungkin gitu ya ada wajah itu seperti bulan. Tetapi ini termasuk takjub. Contoh di sini ma'adzaba ma'anni. Betapa tawarnya air sungai Nil. Sungai Nil ya. Ma'a itu air ya. Ya. Air sungai Nil ini
ya air sungai ini, ma'adzaba, tawar. Ya, tapi karena ada ma, harusnya kan adzaba ma'anil, cukup begitu. Tetapi karena ada ma, jadi ditambahin betapa tawarnya, begitu. Ini contoh uslub ta'ajub, ya. Di sini ada dua sigot ta'ajub, ya. Ada dua sigot, ada dua bentuk. Ada uslub ta'ajub memiliki dua sigot, dua bentuk. Ada menggunakan ma'af alahu, ada juga pakai af'il bih atau af'il bihi. Nah, untuk dapat digunakan sebagai redaksi ta'ajub, setiap fiil harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Nah, yang penting di sini. Satu, harus sulasi berjumlah 3 huruf. Contohnya, kasuro banyak, kaburo besar, sodako benar, aduba sedap, azuma besar, kemudian jamula indah, dan masih banyak yang lain. Atau jamula juga cantik, ya indah, molek, apapun ya. Tapi masih banyak yang berjumlah 3 huruf atau sulasi. Kedua, berbentuk tam atau kalimatnya harus kalimat sempurna. Ketiga, isim sifat dari fiil tersebut tidak mengikuti wajan uf'ala. Yang uf'ala dikecualikan. Yang bentuk muannatnya mengikuti fa'lau. Jadi sedikit aja yang dikecualikan. Yang ini tidak boleh, begitu aja ya. Nah, kemudian bentuk musbat atau bentuk positif, kalimatnya boleh berbentuk positif atau negatif. Harus mabni atau harus berupa kalimat aktif, gitu aja. Harus kalimat aktif. Jadi tidak bisa pasif ya. Kemudian dia juga harus mutasorif ya, tidak boleh jamid. Masih ingat tadi jamid itu tidak bisa dibuat tasrif istilahi. Tetapi kalau mutasorif boleh di tasrif istilahi. Yakni bisa berubah menjadi fi'il madi, mudhari, fi'il amar, itu namanya mutasorif ya. Itu diulangi lagi pelajaran sebelumnya. Contohnya di sini ma'ajmala sama'a, betapa indahnya sama'a. Apa itu? Langit. Nah, ajmala jamil, indah, molek, ditambahi dengan ma, betapa indahnya ajmala. Ma adalah mubtada'nya, berasal dari isim nakiroh yang mengandung makna sesuatu yang besar atau betapa. Jadi ma itu bisa sesuatu yang besar atau betapa. Ini karena untuk ta'ajub ya. Ma itu sering dipakai sebagai sesuatu yang membesar-besarkan. Ma azmala. Ma azmala. Azmala sebetulnya maksudnya indah, tetapi karena ada ma jadi betapa indahnya. Berstatus mabdi dalam tempat marfu ya. Di situ. Oke, dia mabni dan dia marfu ya, simak. Azmala adalah khobarnya. Ini mubtada, ini khobar, berasal dari fi'il madi, tetapi dengan huwa berupa domir mustatir sekaligus sebagai fa'ilnya di sini. Jadi ini kalimat sempurna azmala. Kemudian sama'a di sini maf'ul bih, maka dia mansub. Jadi dia yang ini adalah mansub karena dia maf'ul bih terhadap azmala, dan azmala kalau ya Allah, lari sendiri. Mana? Nah, ini. Sorry. Nah, jadi saya ulangi, satu kesatuan azmala sama a ini gitu. Ya, kalau saudara lihat di sini, azmala sebagai khobar ya. Sebagai khobarnya ya. Jadi mubtadanya adalah mubtada, tetapi posisi di sini ma-nya bukan hanya sebagai mausul, bukan sebagai apa yang, tetapi sebagai sesuatu yang besar atau sesuatu atau betapa apa yang besar tadi, begitu ya. Jadi ini sering digunakan. Kemudian boleh juga seperti begini, ajmil bisa ma'i, betapa indahnya sama'i. Tetapi kita lihat ajmil ini adalah fi'il madi,
yang menggunakan bentuk seperti fiil amr. Ajmil kan seperti fiil amr. Ajmil, sedangkan ini adalah sebetulnya fiil madi. Betapa indahnya langit gitu. Tetapi seperti fiil amr. Bi adalah huruf jar, tambahan dari ziyadah sehingga tidak mempengaruhi kedudukan kata sesudahnya, namun tetap mengakibatkan majrur. Bentuknya majrur, bisa mai, begitu. Tetapi status dia ini adalah walaupun dia majrur, statusnya dia fa'il terhadap ajmil, terhadap fiil madinya. Ini rada ribet ya kalau saudara masukkan di kepala. Tapi beginilah kira-kira yang disebut sebagai kalimat ta'ajub, begitu. Yang ketiga adalah uslub ta'ajub sama sekali tidak bisa dibuat dari fiil jamid. Kalau tadi seharusnya, kalau ini kebalikan. Fiil jamid seperti bisa, nikma, laisa, asa. Nah, kebalikan dari nomor 2. Kalau nomor 2 tadi harus dibuat dari mutasorif. Kalau di sini hanya penjelasan tidak bisa. Contohnya tidak bisa. Ya, ya, kita tidak bisa membuat ta'ajub dari nikma, dari bisa, dari laisa. Terakhir, kalimat akan tetapi kalimat takjub atau usul takjub ini tidak sesuai dengan bentuk sigot di atas ada juga. Itu kan tadi teori menurut para ahli nahwu sorof. Tetapi di Al-Quran saudara juga akan mengenali atau penggunaannya akan mengenali kalimat takjub tapi bentuk begini. Subhanallahi, segala puji bagi Allah. Ini kan kalimat takjub. Tetapi kok tidak mengikuti sigot seperti tadi? Ya, ini kehususan-kehususan yang saudara akan ketemui nanti di dalam Al-Quran. Subhanallahi. Contohnya, lillahi zaruhu, Allah yang membolak-balikan. Yallahu min batoli. Nah, ini juga pahlawan yang luar biasa, begitu ya. Ini bentuk-bentuk sigot lain yang tidak ada di dalam teori-teori sederhana yang secara umum di atas, gitu. Bisa muncul. Itu juga termasuk pujian. Terakhir adalah kalimat pengkhususan. Pengkhususan, uslub ikhtisoh atau pengkhususan adalah uslub di mana isim zohir disebutkan setelah isim domir. Isim zohir disebutkan setelah isim domir mutakalim tetapi orang pertama. Mutakalim itu siapa? Orang pertama itu siapa? Anak bisa sendiri. Nahnu berdua juga bisa. Nahnu jamak juga bisa. Ya. Yang penting saya, kami berdua, kami rame-rame, itu semua adalah disebut mutakalim atau orang pertama. Anak dan nahnu berfungsi menjelaskan maksud dari isim domir tersebut. Anak ngapain anak? Nahnu ngapain nahnu? Gitu loh. Disebut di sini adalah pengkhususan. Ana siapa? Aku yang sebagai murid. Ana toliba. Aku yang mana? Aku yang sebagai murid. Jadi mau menjelaskan bukan aku pada umumnya, tetapi aku yang sebagai murid. Jadi aku yang khusus sebagai murid itu, ana toliba. Lihat di sini anak kan domir. Kemudian toliba, di sini zohir. Gitu. Ketika ini berangkai, maka ini biasanya pengkhususan. Ana toliba. Masih ingat nggak cerita dulu waktu pertama di level 1, di tingkat 1 ada cerita yang asalnya sebuah kata dimulai dari fi'liyah. Ada fi'il, kemudian ada domir mustatir di dalam. Tetapi bisa juga kemudian domir mustatirnya ditulis di depan. Gitu. Domir mustatirnya ditulis di depan. Bolehkah? Boleh, tetapi statusnya berubah menjadi ismiyah. Waktu itu saya tidak jelaskan. Nah, itu termasuk kalimat pengkhususan. Jadi kalau ada kemudian domirnya, gitu, disimpan di depan, padahal di dalam juga sudah ada domir mustatir dari sebuah kalimat, itu juga namanya pengkhususan. Dalam kasus ini, contohnya, ini ada sebuah kalimat di sini yang sebuah bahasa Indonesia, sebuah kata yang zohir, di sini yang domir. Ketika dia bergandengan, maka ini biasanya pengkhususan. Aku yang mana? Aku yang toliba. Tolib.
Gitu. At di sini atalokol ilmi tolako, gitu, menuntut atau menerima. Tolako, ya, tolako menerima, al ilmi ilmu, begitu. Aku sebagai murid menerima ilmu. Di sini kita jelaskan atau liba adalah isim johir mansub sebagai maf'ul bih, atau lako adalah fi'il mudorik dengan zomir anak. Sudah ada dia domir atau lako, ini anak. Di sini sudah anak. Ditulis lagi di depan anak. Gitu. Atau lako gitu ya, murid ya. Murid menerima ilmu. Murid menerima ilmu gitu ya. Atau lako ya. Nah, jadi di sini adalah fi'il mudhorik dengan domir ana, al ilmu adalah nasab sebagai maf'ul bih, jelas di belakang, al ilma sebagai maf'ul bihnya, gitu. Tapi karena dia anaknya malah disimpan di depan, nah ini adalah pengkhususan, ada pengkhususan, disimpanlah di depan, padahal dia sudah punya anak. Contohnya di sini lagi, nahnu kok muncul lagi di sini, kami sebagai prajurit, al jududa itu prajurit. Ya, di sini apa namanya, zohirnya sebagai prajurit ya, kami adalah domirnya nahnu, nudafi'u. Nah, di sini kalau di sini dijelaskan, di sini nahnu adalah domirnya, al jududa ala zohirnya mansub sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi dari siapa? Dari nudafi'u. Nah, nudafi'unya adalah fi'il mudhari dengan domir nahnu, begitu. Nahnunya dimunculkan di depan. Kemudian anil watoni, kalau ini adalah maf'ul bihnya sebagai jar majrur dari an watoni. Watoni ya, tanah air, negara. Mempertahankan tanah air. Contoh yang lain, lana maksoro arobi. Nah, di sini bagi kita, lana bagi kita, naknya itu adalah huruf jar, naknya adalah isim domirnya, tapi kemudian di sini maksarol arobi adalah zohir, ya, zohir maksoro sebagai maf'ul bi yang menjadi idofah terhadap al-arobi. Jadi ini satu kesatuan, balik lagi ini satu kesatuan. Idofah dari gitu ya. Di situ majdun qadimun adalah jumlah ismiyah mubtada khobar ya. Majdun qadimun. Nah, begitu ya. Jadi ini menarik. Ini menarik. Kemudian isinya menerangkan maksud dari isim domir dari contoh-contoh di atas. Contohnya di sini atolibu, al-junuda, kemudian maksorol arobi yang digabung tadi disebut maksus atau yang dikhususkan gitu. Yang selalu berstatus mansub sebagai maf'ul bih dari fiil yang harusnya dibuang. Jadi sebelumnya ini dari mana fiilnya? Fiilnya itu sebetulnya ada. Aku mengkhususkan. Ahosu, ahostu, ahostu. Jadi aslinya setiap kalimat ini ada diselipkan. Ahosu, lana ahosu, maksarol, arobi, begitu asalnya. Gitu. Jadi sini ada diselipkan, tapi ini tidak dimunculkan. Ini fiil yang tidak dimunculkan. Ya. Contoh tadi misalnya sebelumnya ada juga ini subhanallahi. Subhanallahi juga dia nanti sebagai maf'ul bih. Di depan ada fiil di sini. Yang dibuang begitu subhanallahi. Kul misalnya di situ katakan, atau dia berkata, atau aku berkata, subhanallahi, segala puji bagi Allah. Tapi kulnya selalu dibuang, jadi subhanallahi aja. Aslinya itu harusnya ada kul begitu dalam bahasa normalnya. Tapi kemudian sudah jadi kebiasaan, subhanallah. Langsung kita bicara, subhanallah. Kalau ada apa-apa, subhanallah. Padahal sebetulnya itu bukan kalimat sempurna. Kalimat sempurna pasti di situ ada kul subhanallah. Katakanlah subhanallah. Bismillah. Ini juga sama.
full bismillah, katakanlah bismillah, begitu. Katakanlah dengan nama Allah apa yang kamu kerjakan, atau kerjakanlah dengan bismillah, begitu. Pasti di depannya ada fiil gitu, tapi fiilnya tidak dituliskan. Itu level lain lah ya, tambahan.